Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 15 Ramadan 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2026 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan taufiknya kepada kita semua yang kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, tidak lain sebagai bekal kita untuk menghadapi hari kiamat kelak, di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari kiamat kelak, harta dan anak-anak itu tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba. Dia mengumpulkan harta yang banyak, anak-anaknya yang banyak yang dia bangga-banggakan selama di dunia, tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kekufuran, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama yang kembalinya kalau tidak kepada fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Barakallahu fikum. Menuntut ilmu agama adalah perkara yang wajib atas setiap muslim. Di dalam kitab Shahihul Jami' karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau membawakan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama wajib atas setiap muslim. Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu kullu syai' hatta al-hitan fil bahr. Dan seorang penuntut ilmu, seorang yang mempelajari ilmu agama akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hingga ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Kata-kata al-ilm di dalam hadis ini yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Dan ilmu agama pula yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ilmu agama pula yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepadanya. Allah tidak memerintahkan Nabi untuk meminta harta atau meminta perkara-perkara dunia, tapi Allah perintahkan beliau untuk meminta tambahan ilmu agama. Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku, yakni ilmu agama. Ilmu agama hukumnya wajib. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau Syarah Thalathatil Usul menjelaskan kalau ilmu agama terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu agama yang sifatnya fardhu ain. Ilmu yang seseorang itu tidak mendapatkan uzur kalau tidak mengetahuinya. Ketika sarana-sarana untuk meraih ilmu tersebut sudah ada dan dia memiliki kemampuan tapi berpaling. Beliau bawakan di antara jenis ilmu yang hukumnya fardhu ain adalah arkanul Islam al-khamsah. Rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, menegakkan salat 5 waktu yang wajib, membayar zakat, puasa Ramadan, demikian pula berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu ke sana.
Mempelajari dua kalimat syahadat bagian daripada akidah. Bagaimana kita mempelajari seputar tauhid, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita amalkan, untuk kita yakini sebagai suatu kebenaran. Kemudian kita juga mempelajari lawan daripada dua kalimat syahadat, yakni perkara-perkara kesyirikan yang bisa membatalkan persaksian la ilaha illallah. Demikian pula dalam ilmu yang wajib fardu ain bagi setiap individu kaum muslimin pelajari adalah tentang perkara salat. Kita pelajari syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, pembatal-pembatal salat. Demikian pula perkara zakat, puasa Ramadan, dan juga bagi yang mampu untuk berhaji secara fisik dan finansial, dia wajib untuk mempelajari hukum seputar ibadah haji. Ini ilmu agama yang sifatnya fardu ain. Dengannya pula agama seseorang itu lurus. Agama dia menjadi tegak dan kokoh karena dibangun di atas rukun Islam yang kuat. Kemudian jenis ilmu yang kedua adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ilmu yang sifatnya fardu kifayah adalah ilmu yang tambahan dari ilmu-ilmu yang pertama tadi. Beliau contohkan seperti misalnya ilmu tentang muamalah, ilmu tentang faraid, hukum waris, ilmu tentang wasiat, ilmu tentang wakaf, tentang jinayah, peradilan, dan semisal dengan itu. Kalau ilmu secara hukum fardu kifayah ini, secara keumuman kaum muslimin mereka membutuhkan. Akan tetapi secara person individu kaum muslimin, terkadang mereka tidak membutuhkannya, belum membutuhkannya. Sehingga yang namanya ilmu yang sifatnya fardu kifayah, apabila sudah ada orang-orang yang mempelajarinya, menguasainya dengan baik, dan telah mencukupi dari yang lain, maka dosanya gugur dari yang lain. Artinya yang sisa kaum muslimin yang lain tidak diwajibkan untuk mempelajarinya, karena sudah terwakilkan oleh beberapa orang yang sudah mempelajarinya. Sehingga ketika kaum muslimin membutuhkannya, mereka bisa bertanya, meminta fatwa kepada para ulama yang menguasai ilmu jenis kedua ini. Tayyib. Tetapi ilmu yang kedua ini apabila tidak ada yang mempelajarinya sama sekali, maka akan berdosa semua. Kaum muslimin akan menanggung semua dosa-dosanya. Kemudian tersisa ilmu yang lain, yaitu ilmu dunia. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ilmu dunia hukum asalnya mubah, al-ibahah, kecuali ilmu yang memang bertentangan dengan syariat Islam, seperti ilmu sihir, ilmu perbintangan yang mengarah kepada keyakinan-keyakinan yang batil, yang sesat. Beliau bawakan di antara ilmu dunia yang hukumnya mubah, seperti misalnya ilmu manufaktur, ilmu produksi, ilmu teknik, kedokteran, ilmu hitung-hitungan, yang semisal dengan itu, hukum asalnya mubah. Tapi terkadang, kata beliau, bisa naik tingkatan menjadi wajib tatkala kaum muslimin membutuhkannya. Dan apabila seseorang mempelajari ilmu dunia ini dengan niat untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lain, maka dia ma'jur, akan mendapatkan pahala. Demikian pula dia niatkan mempelajari ilmu dunia ini sebagai bekal dia untuk mencari ma'isyah, mencari mata pencaharian, nafkah kepada keluarganya, maka dia ma'jur, berpahala insyaallah tabaraka wa ta'ala. Ini sebagai muqaddimah awal. Sebagaimana yang telah diinformasikan, yang sudah disebarkan, bahwasannya sore ini kita akan membahas sebuah risalah mungkin ini yang berjudul penjelasan ringkas terhadap sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Kita akan mengambil sebuah materi dari muhadarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Beliau termasuk ulama senior, ulama kibar yang belum lama wafatnya. Beliau wafat di tahun 2022. Dan muhadarah ini disampaikan beliau di sebuah website, semacam program acara tausiah di radio atau website Mirathul Anbiya. Direkam, kemudian rekamannya didengarkan oleh tim Mirathul Anbiya, kemudian ditranskrip menjadi sebuah tulisan atau ketikan, menjadi PDF atau bahkan dicetak.
sehingga ilmu beliau tetap bisa dimanfaatkan. Sekalipun beliau sudah meninggal dunia, jasadnya sudah berada di dalam tanah, tetapi warisan ilmu beliau itu masih tetap ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan demikianlah para ulama di masa kita sekarang, seperti misalnya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, kita dapati sebagian kitab-kitab beliau atau mungkin sebagian besarnya merupakan transkrip. Jadi beliau mengisi muhadharah, mengisi kajian, direkam, kemudian rekaman itu ditranskrip, ditulis, disesuaikan dengan standar kaidah penulisan menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku. Dan ini diantara cara mengkhidmat para ulama, membalas jasa para ulama. Bagaimana ilmu mereka itu masih tetap ada, menjadi sebuah amal jariyah yang terus mengalir walaupun mereka telah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka amalan dia semua akan terputus kecuali 3. Beliau sebutkan salah satu di antaranya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang terus dimanfaatkan. Ilmu yang terus dimanfaatkan akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Kita tahu bersama, di dalam dunia Islam kita mengenal yang namanya 4 mazhab dalam bidang fikih. Kita urutkan dari yang paling tua, mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Mazhab Hanafi, imamnya siapa? Abu Muhammad. Mazhab Hanafi, Al-Imam Hafid, di mana? Mazhab Hanafi. Ini di India banyak ini mazhab Hanafi. Pakistan. Abu Hanifah, ahsan, barakallahu fik. Di mazhab Hanafi imamnya Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Beliau berasal dari daerah Kufa, kalau sekarang masuk negara Irak. Kemudian mazhab Maliki, Abu Muhammad Imam Malik Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Himyari Al-Madani. Beliau kalau ditelisik kepada moyangnya berasal dari Yaman. Beliau mendapat julukan Imam Daril Hijrah, Imam kota Madinah. Dan beliau belajar dari kecil sampai menjadi seorang imam cuma di kota Madinah, tidak pernah keluar. Dia belajar di ulama-ulama yang ada di kota Madinah atau ulama luar yang singgah di kota Madinah. Kemudian mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i kakeknya yang keberapa? Al-Qurashi Al-Muttalib. Beliau termasuk tersambung dengan Rasulullah SAW pada nasab beliau. Kemudian mazhab Hambali, Abu Muhammad Ahmad bin Hambal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Hambal itu kakeknya, Muhammad bapaknya, masyhur Ahmad bin Hambal. 4 mazhab ini masih tetap eksis sampai di zaman kita sekarang, ya biiznillah tabaraka ta'ala, dengan izin Allah. Kemudian melalui perantara murid-murid mereka yang semangat dalam menyebarkan fikih mereka, ilmu-ilmu mereka yang disampaikan di majelis-majelis murid-murid mereka, atau disalin menjadi sebuah tulisan, sehingga sampai kepada masa kita sekarang. Kita mengenal 4 mazhab yang paling masyhurnya. Kalau kita melihat di zaman salaf dahulu, mazhab-mazhab fikih itu banyak. Kita ada yang namanya mazhab Al-Imam Al-Auza'i di Syam. Ada lagi mazhab Al-Imam Ats-Tsauri di Irak. Kemudian ada lagi mazhab Al-Laits Ibnu Sa'ad, al-imam besar di Mesir. Ya, akan tetapi qadarullah wa ma syaa fa'al, mazhab ini punah. Di antara sebabnya ya tidak ada murid-murid yang meneruskannya, atau murid-muridnya sedikit sehingga tidak bisa sampai kepada zaman kita sekarang ini. Baik, langsung kita masuk ke dalam risalah yang ada di hadapan kita dari Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Semuanya ana baca bahasa Arab teksnya, tetapi tidak semuanya ana terjemahkan. Yang ana terjemahkan yang sesuai dengan pembahasan kita. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al-huda. Al-huda petunjuk, dan dinul haq, agama yang benar, untuk Allah tonjolkan beliau, Allah unggulkan beliau di atas semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muqaddimah yang beliau bawakan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. At-Taubah ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahidah." Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama ahli tafsir, di dalam tafsir yang menjelaskan makna al-huda. Al-huda, kata beliau, huwa ma jaa bihi minal ikhbarat as-sadiqah. Jadi segala yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa khabar-khabar yang jujur, yang benar. Khabar-khabar masa lalu maupun khabar-khabar yang akan terjadi baik di masa beliau maupun khabar-khabar tentang hari kiamat. Wal iman as-sahih. Demikian pula yang beliau bawa termasuk dari al-huda adalah keimanan yang benar, wal ilmin nafi', dan juga ilmu yang bermanfaat. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, ad-dinul haq, agama yang benar, ialah al-a'mal as-salihah as-sahihah an-nafi'ah fid dunya wal akhirah. Yani amal saleh yang bermanfaat, yang benar di dunia dan di akhirat. Amal saleh yang benar dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman majidah. Amma ba'du, wa ukarrir ma'asyiras sami'in minal muslimina wal muslimat tarhibana bikum wa syukrana ala takallufikum al-julus li sama'i hadhihi al-liqa'at wa as'alullaha li wa lakum wa li jami'i man tablughuhu hadhihi al-muhadatha al-ilma an-nafi' alladhi yarfa'u Allahu bihi darajatina 'indahu fid dunya wal akhirah. Kata beliau, aku ulang-ulangi lagi, wahai segenap para pendengar dari kaum muslimin dan muslimah, karena memang ini makomnya ketika beliau menyampaikan ini sebagai program acara radio, kemudian ditranskrip. Kata beliau, aku ulang-ulangi lagi sambutan gembira kami dan rasa syukur terima kasih kami atas kesungguh-sungguhan kalian yang rela untuk duduk mendengar perjumpaan ini. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diriku dan kalian serta segenap siapa saja yang sampai kepadanya pembahasan ini, aku mintakan kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu Allah akan meninggikan derajat kita di sisinya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapatkan ilmu di antara kalian sekian derajat. Di antara contoh bagaimana ilmu bisa mengangkat derajat seorang hamba, sebagaimana dalam tafsir ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan sebuah athar dari Nafi' bin Abdul Harits. Nafi' bin Abdul Harits suatu hari berjumpa dengan Umar bin Khattab di Usfan. Dan Umar bin Khattab ketika itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tak hentikan ini. Fadl, agak cepat. Waktunya nanggung. Allah langsung lanjutkan ya. Di antara bentuk contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang karena ilmunya adalah sebuah athar, sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Seorang yang bernama Nafi' bin Abdul Harits suatu hari berjumpa dengan Umar bin Khattab di daerah bernama Usfan. Umar bin Khattab selaku khalifah menunjuk Nafi' bin Abdul Harits sebagai pejabat yang mengurusi kota Mekah, atau di masa sekarang kita kenal mungkin setingkat gubernur.
Di suatu hari Nafi bin Harith dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk bertemu di daerah bernama Usfan. Kemudian Umar bertanya kepada Nafi bin Harith, kepada siapa engkau titipkan kota Mekah? Engkau sebagai gubernur yang ditunjuk di sana menghadap ke sini untuk semacam rapat. Beliau bertanya, siapa yang engkau gantikan untuk mengurusi kota Mekah sementara? Nafi bin Harith menjawab, aku menunjuk Ibnu Abzah, seorang yang bernama Ibnu Abzah. Umar bertanya, siapa Ibnu Abzah? Nafi bin Harith menjawab, seorang maula. Maula itu bekas budak. Jadi seorang budak, dia dimerdekakan oleh seseorang, maka dia menjadi maula. Ada ikatan wala yang ini akan berkaitan diantaranya dengan hukum faraid, ilmu waris. Kita mengenal misalnya seperti sahabat Bilal bin Abi Rabah, kan dulunya budak, dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar sehingga Bilal maula Abi Bakar. Ketika Umar mengetahui Ibnu Abzah adalah seorang maula bekas budak, beliau bertanya, engkau menunjuk menggantikanmu mengurusi Mekah seorang bekas budak? Maka Nafi bin Harith mengatakan, Ibnu Abzah ini adalah seorang yang ahli dalam membaca Al-Quran, seorang yang mengerti ilmu faraid, ilmu seputar waris, dan dia juga seorang yang faqih dalam memutuskan sebuah hukum. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya, sesungguhnya Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat suatu kaum dengan Alkitab ini, yakni Al-Qur'an, dan di sisi yang lain Allah akan merendahkan derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an sesuai dengan kadar mereka dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, wala yaj'alahu fitnatan lana wala hujjatan alaina. Dan aku memohon kepada Allah agar tidak menjadikan ilmu yang kita miliki ini sebagai fitnah untuk kita, sebagai hujjah yang melawan kita justru. Karena orang yang berilmu tantangannya berat. Mungkin dia sombong dengan ilmunya, merendahkan orang lain, atau mungkin dia tidak mengamalkan ilmunya. Sini tanggung jawabnya tentu lebih besar. Kata beliau kemudian, walhamdulillahilladzi waffaqa akhana wa sahibana wa tilmidhana Aba Ziyad Khalid ibn Muhammad ibn Amr Baqis li ri'ayati hadhihi al-liqa'at wa ghayriha min ad-durus al-'ilmiyyah an-nafi'ah. Fasyakara Allahu lahu wa lil qa'imina ma'ahu 'ala hadzal mawqi' alladhi huwa bihaqqin bawwabatun lis-salafiyyah. Wa in kanat hunaka walillahil hamd mawaqi' ukhra qad la tahduruni asma'uha kulluha al-an. Di sini beliau menyebutkan rasa syukurnya kepada pengelola website Mirathul Anbiya karena sudah berpartisipasi untuk mengembangkan sebagai media dakwah salafiyah. Beliau sebutkan sebagai bawabah lis salafiyah, sebagai pintu gerbang untuk dakwah salafiyah, menyebarkan dakwah salafiyah Al-Quran dan Sunnah kepada umat. Dan ini juga sebagai hasungan untuk kita untuk memanfaatkan media-media yang ada sekarang ini untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan faidah-faidah ilmu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan media-media sosial yang ada sekarang ini merupakan peluang, kesempatan bagi kita untuk menyebarkan kebaikan, untuk mendakwahkan Islam yang benar. Karena kalau media-media ini ditinggalkan begitu saja akan dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kebatilan, menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Sehingga ini hasungan bagi kita semua untuk ikut andil dalam berdakwah. Kita bisa, kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat sebuah channel, belum memiliki ilmu yang cukup, kita manfaatkan media seperti misalnya WhatsApp. Kita punya grup keluarga, grup teman, kita kirimkan faidah, kita kirimkan artikel atau audio ringkas dari asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau misalnya kita kirimkan di status WhatsApp kita seperti misalnya poster kalender harian yang di dalamnya terdapat faidah-faidah. Kita rutin, mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai sebab seorang itu mendapatkan hidayah. Di dalam hadis sahih Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib tatkala beliau menyerahkan bendera komando perang Khaybar kepada Ali. Hadis yang panjang, beliau katakan di antaranya, fa wallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Kata beliau, demi Allah, sungguh
satu orang mendapatkan hidayah dengan sebab kamu, itu lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Unta merah itu di zaman itu adalah sebuah simbol kemewahan, simbol kekayaan, dipakai oleh orang-orang Arab untuk saling berbangga satu sama lain. Kemudian dalam Shahihul Jami dari karya Syekh Al-Albani rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian hadis yang lain dari Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda wa kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah." Siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti dia, dan itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, kata beliau, wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak orang lain kepada kesesatan, kepada penyimpangan, kesyirikan, kebid'ahan, perkara-perkara yang syubhat, kata beliau, kana alaihi minal itsm mithlu athami man tabi'ah, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'ah, dan itu tidak akan mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini hadis-hadis merupakan hasungan untuk kita semangat. Pertama-tama kita belajar dulu, kita punya ilmu, kita amalkan untuk diri kita sendiri, kemudian kita sebarkan kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Kemudian kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa mawdu'ul kalimah qad balaghakum musyafahatan minal akh Khalid wa kadzalika kitabatan wa huwa wadih wa hadha yaduru hawla ma yassara Allah subhanahu wa ta'ala min asy-syarhil mukhtasar li hadits man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pembahasan kita kali ini akan berkutat seputar penjelasan ringkas terhadap hadis. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan jadikan dia faham dalam urusan agama. Hadis ini akhrajahu asy-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim merupakan dua kitab sahih. Para ulama mengatakan kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih, paling benar di muka bumi setelah Al-Qur'an. Sahih Muslim berada di bawah tingkatan Sahih Al-Bukhari. Kemudian kata beliau, hadis ini min hadis Abi Abdurrahman Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah, sahabat yang mulia. Beliau adalah raja pertama di dalam Islam. Jadi setelah Al-Hasan bin Ali menjadi khalifah dan beliau menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah, maka ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi raja pertama di dalam Islam, sekaligus menjadi raja pertama dalam kekhilafaan Umayyah. Sahabat Muawiyah lahir 5 tahun sebelum Rasulullah diutus. Berarti jarak Muawiyah dan Rasul berapa tahun? Abu Hurairah. Rasul diutus 20. Di sini Rasul 40 tahun ya? 40. Nah, dia lahir 5 tahun sebelumnya. Berarti 28. 28. 35. 35 tahun. Jadi jarak beliau dengan Rasul 35 tahun. Baik. Muawiyah juga dikenal sebagai orang yang cerdas. Beliau salah satu penulis wahyu ketika itu. Dan memang tidak banyak para sahabat yang bisa baca tulis. Memang terkenal dengan umat yang ummi, tidak bisa baca tulis, buta huruf. Dan sahabat Muawiyah juga merupakan iparnya Rasul. Saudari beliau, Ummu Habibah Romlah bintu Abi Sufyan, merupakan istri Rasul SAW yang beliau nikahi ketika Ummu Habibah berada di Habasyah, hijrah ke Ethiopia kalau sekarang. Kemudian kata Syekh Ubaid, wa hadzal hadits yatadamman awalan anna an-nasa sinfan la thalitha lahumah. Beliau mulai masuk menjelaskan hadis ini. Hadis ini kata beliau mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasannya manusia itu terbagi menjadi 2 jenis, tidak ada yang ketiga. Jadi manusia secara umum, kalau tidak jenis yang pertama, jenis yang kedua, tidak ada jenis yang ketiga, berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Kata beliau, as-sinful awwal man yu'tihillah subhanahu wa ta'ala al-basiratal mustanirah. Yani orang-orang yang Allah berikan kepadanya basirah, ilmu pengetahuan yang bercahaya.
wa yarzuquhu minal ilmi ma yumayyizu bihi bainal haqqi wal batil. Dan Allah berikan rizki kepadanya berupa ilmu yang dengan itu dia bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Dan memang di antara tujuan belajar itu. Seseorang itu bisa membedakan mana yang benar sehingga dia bisa yakini sebagai suatu kebenaran, bisa dia amalkan, bisa dia dakwahkan kepada orang lain, dan juga dia mengetahui kebatilan untuk dia hindari, untuk dia waspadai, dan dia juga peringatkan kepada orang lain agar tidak terjatuh dalam perkara kebatilan. Wal huda wad dalal. Demikian pula ilmu itu untuk membedakan mana petunjuk, mana kesesatan. Was sunnah wal bid'ah, sunnah dan bid'ah. Wa ghairi dzalika minal umur al-mutanaqidhah allati yakhtalitu amruha 'alal jahalah mimma yurawwijuhu bainahum ahlul hawa wal inhiraf. Dan perkara-perkara lain yang saling bertentangan, yang nampak kontradiksi dan tercampur antara benar dan salah. Dan ini terasa samar, rancu bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya bagaimana dia mau bisa membedakan kebenaran dan kebatilan? Dia saja tidak memiliki ilmu yang bisa dia jadikan pegangan. Dan memang perkara ini disebarkan oleh para pengekor hawa nafsu dan orang-orang yang menyimpang di tengah-tengah umat. Wal ma'na anna Allah yarzuquhu kadzalikal ma'rifa al-haqiqa as-sahihah fa ya'lam anna ma ya'tihi ma'murun bihi min Allah wa rasulih wa ya'lam anna ma yad'uhu wa yakufu anhu huwa mimma nahallahu anhu wa rasuluhu. Maknanya, kata beliau, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala demikian pula akan memberikan pengetahuan yang sejati, yang hakiki, yang benar, sehingga seorang hamba akan mengetahui apa saja yang datang kepadanya ini merupakan perkara yang diperintahkan dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi dia beramal itu tidak semata-mata ngikut orang. Orang beramal ini terlalu banyak, dia ngikut-ikutan. FOMO istilahnya sekarang ya. FOMO. Jadi sebaliknya dia pun mengetahui apa yang dia tinggalkan, apa yang dia cegah dirinya untuk melakukan suatu perkara, dia tahu dengan pasti itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa yusaddiq kadzalika ma jaa'a 'anillahi wa 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam minal akhbar. Demikian pula dia akan dengan ilmu yang dia miliki dia bisa membenarkan, meyakini sebagai suatu kebenaran segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, sebagai suatu kebenaran dari khabar-khabar yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bawakan misalnya minha al-mughayyabat, di antaranya perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak bisa kita tangkap dengan akal kita, karena memang akal kita terbatas. Mithlu sifat Rabbi Jalla wa Ala, seperti misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman, Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Istiwa kalau kita telisik dari sisi bahasa Arab maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi di atas arsy. Bagaimana hakikatnya cara Allah tinggi di atas arsy itu tidak bisa kita jangkau. Karena ini termasuk perkara-perkara yang gaib, sehingga yang wajib bagi kita adalah nusaddiquhu, kita benarkan, kita yakini. Karena ini datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kata beliau, wa akhbari yaumil qiyamah wa ma yakunu fihi minal jazaa wal hisab. Demikian pula khabar-khabar yang datang seputar hari kiamat dan apa yang akan terjadi di dalamnya berupa hari pembalasan, al jazaa wal hisab, demikian pula penghisaban. Wa ya'lam anna hadza kullahu haqqun ala haqiqatihi, dan dia mengetahui bahwa semuanya ini adalah kebenaran sebagaimana hakikatnya. Yajibu ayyusana 'anil dzununil kadhiba wal khayalatil batilah. Dan perkara-perkara gaib ini wajib untuk dijaga dari prasangka-prasangka yang dusta dan khayalan-khayalan yang batil. Jadi seperti misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah mengatakan wallahu samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini wajib untuk kita yakini Allah memang memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Tetapi kita wajib juga di sisi yang lain menjaga dari prasangka-prasangka kita. Jangan sampai kita menduga-duga kalau pendengaran Allah itu sama seperti pendengaran makhluk, atau penglihatan Allah itu sama seperti penglihatan makhluk. Ini perkara yang khayalat al-batilah, khayalan-khayalan yang batil. Kemudian kata beliau, hadhil khairiyah al-ammah allati tantazimu sa'adatul 'abdi fi dunyahu wa ukhrahu fa ya'budullaha subhanahu wa ta'ala wa yadinu lahu bi annahu ar-rabbul khaliq al-ma'bud al-mawsuf bi kulli sifati jamalin wa jalal. Kebaikan yang sifatnya umum ini, yakni ilmu agama yang didapatkan seorang hamba, dengan itu pula akan tersusun dengan rapi kebahagiaan dia di dunia dan akhiratnya, sehingga buahnya dia akan beribadah kepada Allah di atas ilmu.
Dia akan beragama kepada Allah dengan meyakini kalau Allah itu adalah Rabb Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Ma'bud, sesembahan yang berhak untuk disembah satu-satunya, Al-Mausuf, Allah juga zat yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan keagungan, tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa khaliqu wa malikuh wa huwal ma'bud bihaqqin wa la ma'buda bihaqqin siwahu. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, serta yang menguasai segala sesuatu. Dia pula yang berhak untuk disembah, dan tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dia meyakini poin-poin yang disebutkan barusan, mustahdiran fi dzalikumul ikhlasa lillah. Sembari dia menghadirkan keikhlasan. Jadi dalam kita beriman, dalam kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang disifati dengan sifat kesempurnaan dan keagungan, kita wajib mengiringnya dengan keikhlasan kita. Kita ikhlas karena Allah dalam meyakini keimanan ini. Wa yadhummu ila dzalikum aidan mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping ikhlas dia tambahkan lagi yang lain, yaitu mutaba'atun Nabi. Dia mengikuti ajaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri kalian, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengimani hari kiamat. Kata beliau, wa hadzani syartani la yaqbalullahu amalan illa bijtima'ihima. Dua hal ini merupakan syarat keikhlasan dan muta'abatun Nabi. Adalah syarat yang mana Allah tidak akan menerima semua amalan yang dikerjakan hamba kecuali kedua syarat ini terkumpul pada amalannya. Dia ikhlas sesuai dan dia ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza qala ulama'una. Oleh karena inilah para ulama kita mengatakan, al-amalu in faqada al-ikhlasa lillahi kana syirkan aw riya'an. Sebuah amalan, sebuah amal saleh, apabila dia kehilangan syarat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu juga amalan itu dikatakan amalan syirik atau amalan yang riya. Riya mengharapkan orang lain melihat dia beramal. Wa in faqada al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana bid'atan. Tapi kalau amalan itu mungkin ada ikhlasnya tetapi hilang mutaba'atun Nabi, maka ketika itu amalan itu menjadi amalan yang bid'ah. Amalan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata jama'al amal al-ikhlasa lillah wal mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana amala ahli sunnah. Sehingga tatkala sebuah amal soleh dia mengumpulkan antara keikhlasan kepada Allah dan mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah amalan ahlus sunnah. Itulah amalan yang makbul dan ma'jur, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama dari hadis tadi. Kemudian golongan yang kedua, as-sinfus tsani diddu hadza, lawan dari golongan yang pertama. Kata beliau, famantuqul hadis anna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din li'annahu sabaqa fi ilmihi jalla wa ala wajara bihi qalamuhu fil lauhil mahfuz anna hadzal sinfa minan nas ahlun likulli khairin. Secara mantuk hadis ini, mantuk itu maksudnya yang terucap, yang terlafaz pada teks hadis, disebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Ini kan tekstual ada di dalam hadis, mantuk disebut. Dikarenakan telah terdahulu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala dan telah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz bahwasannya golongan ini, yakni golongan yang pertama, memang pantas untuk mendapatkan segala kebaikan. Dia didasari dengan niat yang ikhlas, dia belajar ilmu agama dengan tujuan-tujuan yang mulia. Kata para ulama, di antara tujuan mulia, tujuan yang benar dalam belajar adalah dia niatkan untuk raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri maupun dari diri orang lain. Kemudian dia niatkan hifdzus syariah, untuk menjaga syariat Islam. Demikian pula untuk ad-difa' anil Islam, untuk membela syariat Islam dari kebatilan-kebatilan yang disebarkan oleh para pelaku kebatilan. Ats-tsani, kata beliau, mafhumu hadzal hadis. Sekarang mafhumnya, pemahamannya. Mafhum hadis maksudnya adalah
ketika kita membaca sebuah hadis secara tekstual, kita dapat memahaminya dengan suatu pemahaman kebalikannya yang tidak kita dapati dari teks hadisnya. Kalau hadis tadi kan secara teks, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Kata beliau, mafhumu hadzal hadis wa huwa anna man la yuridillahu bihi khairan la yufaqihuhu fid din. Mafhumnya, kebalikannya dari hadis ini, bahwasannya siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, Allah tidak akan jadikan dia paham dalam urusan agama. Yahjubu anhu al-fiqha fid din lima sabaqa fi ilmihi jalla wa ala wa jara bihi qalamuhu fil lauhil mahfuz anna hadha as-sinfa minan nas laisu ahlan lil huda. Allah hijabi, Allah tutupi dia untuk bisa memahami agama, karena sudah terdahulu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya sudah Allah takdirkan dan sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, memang golongan yang kedua ini termasuk manusia yang tidak pantas untuk mendapatkan petunjuk. Bisa jadi karena memang mereka orang-orang yang lalai, melalaikan diri, orang-orang yang berpaling dari ilmu agama. Di zaman sekarang sarana-sarana untuk belajar itu banyak, media-media banyak. Tidak bisa datang ke majelis ilmu, bisa manfaatkan HP, belajar. Audio rekaman banyak, live streaming pun berlangsung. Artikel-artikel pun banyak disebarkan, tapi memang dia berpaling, maka dia layak untuk dikatakan masuk dalam golongan yang kedua, yang tidak pantas untuk mendapatkan petunjuk. Fa subhanallahilladzi biyadihi malakutu kulli syai', maka Maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan segala sesuatu, wa huwa la yus'al amma yaf'al wal khalqu yus'alun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya terhadap apa saja yang Allah kehendaki. Apa saja yang Allah perbuat, apa yang Allah ciptakan, ada hikmah tersendiri dari semua yang Allah lakukan. Entah hikmah itu kita tahu atau kita tidak tahu, tugas kita seorang hamba hanya menerimanya, mengimaninya, meyakininya, mengamalkannya, dan meninggalkannya kalau itu berupa larangan. Kita tidak memiliki hak untuk bertanya, kenapa Allah haramkan babi misalnya, Allah haramkan khamar, padahal kan ada manfaatnya misalnya. Kita tidak wajib, bahkan kita dilarang untuk bertanya tentang sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Wal khalqu yus'alun, bahkan sebaliknya, para hamba yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak tentang apa saja yang sudah dia lakukan selama hidup di dunia. Subhanahu lahu al-hikmah al-baligha wal hujjatud damighah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hikmah yang dalam serta memiliki hujjah yang kuat. Kemudian kata Syekh Ubaid, di antara pelajaran yang bisa didapat di dalam hadis ini, tsaniyan ma abwabul fiqhi fid din. Dalam hadis disebutkan Allah akan jadikan dia faham, faqih dalam urusan agama. Kemudian pada pelajaran yang kedua ini beliau menyampaikan ma abwabul fiqhi fid din. Apa bab-bab fikih dalam agama itu? Cakupan-cakupan kita dalam memahami agama sehingga kita menjadi orang yang faqih dalam agama ada beberapa macam. Kata beliau, liya'lam kullu muslimin wa muslimah annal fiqha fid din lahu thalathatu abwab. Hendaklah setiap muslim dan muslimah mengetahui, memahami bahwasannya fikih dalam agama memiliki 3 bab. Memiliki 3 pembahasan. Atau wa in syi'ta faqul salah satu turuq. Atau kita bisa sebutkan fikih dalam agama itu ada 3 jalan, 3 cara. Kata beliau, al-awwal fiqhul i'tiqad. Memahami agama dari sisi i'tiqad, akidah, keyakinan yang kokoh di dalam hati. Wa khulasatuhu, kata beliau, kesimpulannya, intisari fikih dalam i'tiqad, dalam keyakinan, dalam akidah. I'tiqadul mar'i bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun la syarika lahu fi rububiyyatihi wa annahu wahidun la syarika lahu fi ibadatihi wa annahu wahidun la syarika lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Kesimpulannya, intisarinya, seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya. Rububiyahnya maksudnya dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menciptakan satu-satunya, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini harus diyakini sebagai Allah satu-satunya. Kalau meyakini ada makhluk yang bisa menghidupkan, bisa mematikan, jatuh dalam kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Kemudian dia juga meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Jadi kita menyerahkan seluruh ibadah kita itu hanya kepada Allah, tidak kita palingkan kepada selain Allah apapun jenis ibadah. Sehingga kita berdoa hanya kepada Allah, kita beristighatsah hanya kepada Allah, kita bernazar menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk malaikat, tidak untuk nabi, tidak untuk wali, tidak untuk orang soleh, untuk kuburan, pohon, batu,
dan benda-benda lainnya. Dan dia juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Fat tauhid, kata beliau, fat tauhid huwa ra'su dinil Islam allazi ma ba'atsallahu nabiyyan wala rasulan illa bihi. Dia beliau masuk pembahasan tauhid, perkara i'tiqad, perkara keyakinan. Tauhid adalah pokok agama Islam, yang mana tidaklah Allah mengutus seorang nabi, tidaklah Allah mengutus seorang rasul melainkan membawa misi dakwah tauhid. Qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Fadinullah alladzi tataba'at alaihi ar-rusul wan nabiyyun bada'an min Nuh awwalihim wa khataman bi Muhammadin akhirihim sallallahu alaihi wasallam huwa dinul Islam. Sehingga agama Allah yang dibawa secara berturut-turut oleh para rasul, oleh para nabi dari sejak awal, rasul pertama yakni Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh rasul pertama, Nabi Adam nabi pertama. Demikian pula ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, yang mereka bawa adalah agama Islam. Wa bihadza yu'lam anna da'wa aw anna maqulat ad-diyanat as-samawiyyah thalatha wa hiya al-Islam wal Yahudiyyah wan Nasraniyah diyanatun samawiyyah. Hadza ya ibadallah kadzibun 'ala Allah. Dengan ini, kalau kita sudah mengetahui bahwasannya agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul adalah agama Islam, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan Allah, dalam rububiyahnya, dalam kita beribadah kepadanya maupun dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan ini diketahui bahwasannya sebuah seruan, sebuah ajakan atau pernyataan yang mengatakan kalau agama samawi itu ada 3, Islam, Yahudi, Nasrani atau Kristen, adalah diyanatun samawiyah, agama samawi yang semuanya berasal dari Allah. Ini merupakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala a'immatil ilmi wad dini wal iman. Dan ini juga merupakan kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga atas nama para imam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka akan tertolak dan dia akan termasuk dari orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Kemudian kata beliau, waqad basatna hadhil mas'alah fi mawadhi ukhra fayuraji'uha man syaa'a wastadallalna ala butlani hadhil maqula bil kitabi was sunnah walillahil hamdu wal minnah. Kami sudah menyampaikan secara panjang lebar terkait pembahasan ini, yakni pembahasan batilnya klaim seruan agama samawi itu ada 3 di tempat yang lain, di kitab yang lain, diantaranya yang sudah ana pernah baca di kitab beliau Syarah Nawaqidul Islam, beliau bahas secara panjang lebar. Kata beliau, dan kami bawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang batilnya pernyataan ini. Kemudian asani fiqhul ibadat al-amaliyah, ya, bab fikih yang kedua dalam agama yang wajib untuk kita pelajari adalah fikih seputar ibadah, seputar al-amaliyah, amal saleh. Min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin, seperti fikih tentang salat, kita pelajari rukun-rukunnya, syarat-syarat sah salat, wajib-wajib salat, pembatal-pembatal salat, sunnah-sunnahnya. Ini wajib untuk dipelajari, fardhu ain sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Wasiyam, puasa, demikian pula zakat, demikian pula haji. Ini ilmu-ilmu yang hukumnya fardhu ain untuk dipelajari oleh setiap muslim. Wa ghairi dzalika mimma yuta'abbadu lillah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah lain yang kita beribadah kepada Allah dengannya. Fal ibadat al-amaliyah yajibu fiha ila janibi ikhlasil 'abdi li rabbih fiha ayyadumma ila dzalika mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk dihadirkan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Juga dia tambahkan mutaba'atun nabi,
mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Ya, dua perkara ini, wahada yastad'i al-ilmah. Dua perkara ini membutuhkan yang namanya ilmu. Seorang bisa beribadah kepada Allah dalam fikih ibadah al-amaliyah, dia membutuhkan yang namanya ilmu. Fa inna fikal ibadat al-amaliyah labudda lahu min ilmin wa yu'khadhu an ahlihi. Fikih ibadah yang sifatnya amalan itu membutuhkan yang namanya ilmu, dan ilmu ini hanya diambil dari ahlinya, dari para ulama. Ilmu tidak diambil dari orang-orang yang tidak dikenal belajarnya di mana, orang-orang yang sekedar viral di media sosial. Tidak diambil ilmu dari mereka. Tidak pula diambil ilmu dari ahlul bid'ah, dari para pengusung kebatilan, dari orang-orang yang masih samar keadaannya. Demikian pula terlarang. Kemudian fayata'allamul mar'u ma yajibu alaihi kaifa ya'budu rabbahu. Dan seorang hamba mempelajari apa yang wajib untuk dia pelajari, bagaimana dalam dia beribadah kepada Allah. Wa hadza babun wasi' la'allallaha yuyassir kalimatin ukhra fil liqa'atil mutataba'ah nabsutul qaul fihi qadral mukna insyaallah taala. Dan pembahasan fikih ibadah ini bab yang terlalu luas untuk dijabarkan dalam pertemuan yang ringkas, dalam risalah yang ringkas. Ini bisa dikaji dalam kitab-kitab fikih, baik fikih mazhab ataupun fikih hadis. Kemudian yang terakhir kata beliau, al-babus tsalits, bab yang ketiga dalam fikih mempelajari agama, fikhu al-muamalat al-jariyah bainan nas, yakni fikih muamalah, fikih interaksi yang terjadi di antara manusia. Fal muamalat min bai' wa syira' wa tijarah al-aslu fiha al-ibahah. Muamalah, hubungan antar manusia, jual beli, perdagangan, perniagaan, hukum asalnya mubah, hukum asalnya boleh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dan dalil yang lain adalah dalam firman Allah di surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian bumi ini mudah. Mudah untuk kalian tinggal di bumi, mudah untuk kalian mencari penghidupan di bumi, sebagai juga bekal kalian untuk menyongsong kehidupan akhirat. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di berbagai penjuru bumi. Wa kulu mir rizqihi, makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah siapkan untuk kalian. Wa ilaihin nusyur, tapi ingat, hanya kepada Allah kalian itu akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindak tanduk kalian selama hidup di dunia. Ila ghairi dzalikum minal ayat, dan demikian pula ayat-ayat yang lain sebagai dalilnya. Kata beliau, wal ahadits fi hadza illam takun mutawatirah fahiya mustafidah. Demikian pula dalil dari hadis-hadis yang menyatakan kalau muamalah itu hukum asalnya adalah mubah, boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau hadis-hadis ini tidak mencapai tingkatan mutawatir, hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya sangat banyak, yang secara kebiasaan mustahil untuk mereka berdusta dalam periwayatan tersebut. Kalau kata beliau, kalau hadis-hadis tentang hal ini tidak sampai pada tingkatan mutawatir, maka hadisnya mustafidah, hadisnya sudah tersebar luas. Artinya kaum muslimin sudah tahu. Illam takun mutawatirah tawaturan ma'nawiyan yujibul ilm wal amal fahiya mustafidah, hadza wajhun. Tadi sekalipun tidak mutawatir secara maknawi yang menunjukkan ilmu dan amal, maka hadis-hadisnya sudah tersebar luas dan dijadikan pegangan oleh kaum muslimin. Ini dari satu sisi yang dalil yang menyatakan kalau muamalah itu hukum asalnya mubah, halal, boleh. Al-wajhul akhar, sisi yang lain, liya'lam kullu muslimin wa muslimah annal halal ma ahallahu Allahu wa rasuluhu. Bahwasannya setiap muslim dan muslimah hendaklah mengetahui bahwa perkara yang halal adalah segala yang Allah dan Rasulnya halalkan. Wal haram ma harramahu Allahu wa rasuluhu. Perkara yang haram adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dalam menentukan halal dan haram, masalah syariat at-tasyri' namanya, ini kita harus merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita merujuk kepada ucapan seseorang,
yang hanya bersumber dari diri dia sendiri, dari kantong pribadinya, mengatakan ini halal, ini haram, tanpa kita merujuk kepada dalil-dalil yang ada. Waqad aslafna anifan annal asla fil muamalat al-ibahah. Dan telah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya hukum asal dalam muamalah hukumnya mubah. Walihada qala ulama'una, oleh karena inilah para ulama kita mengatakan al-aslu fil ibadat al-hadr, yakni al-mana' illa binassin. Ini kaidah dalam ilmu fikih. Kata para ulama, hukum asal dalam ibadah adalah terlarang. Tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil. Artinya segala sesuatu yang kita pandang sebagai ibadah, hukum asalnya adalah terlarang. Tidak boleh kita lakukan sampai kita tahu ada dalil yang memerintahkan. Misalnya ada dalil aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkan salat, tunaikan zakat. Ini ada perintahnya jelas, berarti disyariatkan. Adapun terkait rincian bagaimana tata cara salatnya, tata cara bayar zakatnya, maka kita kaji secara khusus di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hal ini. Kemudian wal aslu fil muamalat al ibaha illa bin nassin. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah kecuali ada nas, ada dalil yang menyatakan kalau muamalah itu haram. Seperti misalnya datang dalil dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Maka ketika itu kita tahu kalau muamalah dengan sistem riba haram, kan ada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum asal, hukumnya halal, mubah, diperbolehkan. Dan dari kaidah ini berkembang di bawahnya permasalahan-permasalahan fikih yang begitu banyak dibahas dalam ilmu qawaid fikih. Penjabarannya di kitab tersendiri, tidak cukup kalau dijelaskan secara panjang lebar di sini. Kemudian kata beliau, selesai pembahasan, beliau tutup dengan wabillahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai, walhamdulillah, risalah ringkas dari beliau selesai kita baca pada sore hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Ana meminta maaf kalau dalam menyampaikan ada kesalahan kata, salah ucap. Ini murni kesalahan dari ana pribadi. Astaghfirullah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faddalu barakallahu fikum.